Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang tadi pagi. Silakan gimbangku. Apa Puru? Apakah mazhab itu hanya sebatas 4 saja, sebagaimana yang kita kenal, ataukah ada mazhab kelima dan seterusnya? Asal baca Puru. Ketin apa hasilnya? Saya baca. Beda banyak ternyata. Tidak hanya 4 saja. Berdasarkan apa? Ada 13. Ada 13 mazhab. Mazhab apaan? Mazhab Imam Hasan Al-Basri. Kayak sana kan? Malik bin Anas, Abu Thawr, Al-Imam Daud Az-Zahiri, Al-Imam bin Jarir At-Tabari. Saya dari Baghdad, Seraan. Saya dari Dari Baghdad. Baghdad, Al-Imam Hambal bin Hambal, Ahmad bin Hambal. Imam Daud Az-Zahiri, Ibnu Jarir At-Tabari. Badasan apa dari Baghdad berarti? Saya dari Baghdad, nang Madinah. Hitung, Sera. Imam Malik bin Anas. Malik. Baghdad 4. Mekah. Hitung. bin Uyainah. Oke, berarti Sufyan bin Uyainah ini kan ulama Mekah. Ini kan tempat tinggalnya dan tempat dakwahnya, tempat pengajian. Timun Baghdad ini berarti beliau hidup di sana dan muka pondok di sana. Madrasah. Imam Syafi'i kosong gitu. Ya karena beliau keliling. Oke. Nanti mulai Pak Profil Imam Syafi'i kita bahas. Di akhir hayatnya Imam Syafi'i itu di Baghdad dan di Mesir. Terakhir di Mesir. Intinya berarti mazhab itu sebenarnya dulu banyak ya. Tidak hanya 4. Cuman kenapa yang sekarang bertahan sampai sekarang? Saya dapat aku lebih sampean ke rempak. Kira-kira faktoran apa? Karena gugur. Yang bisa lebih unggul yang 4. Tidak ada penerusnya. tidak ada penerusnya. Yang lain tidak ada. Oke, gampangnya tidak ada penerusnya. Karena yang bertahan ini karena ada penerusnya. Beda kayak apa? Jadi dulu imam madhabnya itu nulis kitab, santrenah nerosakin nulis kitab, santrenah nerosakin nulis kitab, seterusnya. Kadang imam madhabnya lo nulis kitab, tapi bi santrenah tulis. Jadi semua hasil pengajian dari imam madhab itu, misalkan Imam Ahmad itu banyak karangan kitabnya. Tapi yang jadi kitab induk madhab Hambali yang jadi kitab induk itu tidak ditulis oleh Imam Ahmad, tapi oleh santrena. Imam Hanafi juga begitu, yang jadi kitab induk madhabnya itu oleh santrena, lo tulis Imam Hanafi TB. Meskipun Imam Hanafi juga beda karya ilmiahnya, cuman bukan di fikih yang jadi buku induk fikihnya. Mana di Imam Syafi'i itu tulis Imam Syafi'i TB, Ar-Risalah tulis Imam Syafi'i TB, itu jadi rujukan kitab madhab Syafi'i. Intinya saya bertahan nih kak karena imam madhabnya itu sendiri etoles, pendapat-pendapatnya itu etoles dalam kitab atau minimal bi santrena, dan terus diwariskan ke generasi berikutnya. Mana bisa lo bertahan nih kah? Ya sebaliknya itu.
Dulu ketika imamnya itu masih ada, banyak sing ngaji. Santrinya banyak, pengikutnya banyak. Cuman tidak tertulis, tidak terbukukan. Imam madhabnya meninggal, santrinya ya lakocar kacir, keberek ke timur, mungkin beda saubah madhab juga, tidak terbukukan, tidak terpelihara. Pendapat-pendapat madhabnya tidak terpelihara. Akhirnya, napa gugur melalui seleksi alam yang mungkin tereliminasi. Akhirnya sampai sekarang tinggal yang 4 ini, mereka bertahan karena mudawwanah, madhabnya itu terbukukan. Dan pendapat-pendapatnya berarti bisa dipertanggungjawabkan, karena kalau terbukukan, cek sangke ngelok setuju cepon Imam Syafi'i, cek kunut subuh sunat, saya tidak setuju misalkan. Nah itu bisa dilacak. Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, di mana alasannya apa, dalilnya apa, bisa dilacak. Kalau tidak terbukukan kan tidak bisa dilacak. Misalkan beda selok setuju, beda siagu kata, ada buktenah bahwa imam itu pernah berpendapat seperti ini. Ada buktenah. Senoroah, lo yakin kia ada buktenah. Saya debat apa kia saya debat ada buktenah. Mana diterbukukan bisa dipertanggungjawabkan. Kita mengenal dalam Islam adanya madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Asy'ari, madhab Maturidi, madhab Syiah dan lain-lain. Nikah benih madhab fikih. Madhab Asy'ari nikah madhab napa? Madhab napa? Madhab Asy'ari. Tauhid, akidah. Akidah, tauhid ge. Fikih. Sampean tauhid madhab napa? Imam Asy'ari dan Maturidi. Saya rela keras Asy'ari Maturidi. Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang 4. Yang fikihnya mengikuti Imam 4. Berarti Fikihnya ro sempa. sampean ki fikirnya noro Sempa. norompa menorotus kan. Kalau Imam Syafi'i tapi sedih Imam sempa. Ikut salah satu imam. Karena aku lebih sampean mangken ni kalau jauh. Lah jauh dari masa Rasul. Jadi ulama sesepuh ku lebih sampean do guru akabai pedoman fikirnya noro salah situ madhab 4 milih Syafi'i. Tauhid milih noro Imam Asy'ari. Mun saya tasawufan noro Imam Al-Ghazali. mana bi orang pahit tanya akin. Loh, fikirnya noro Syafi'i. Tauhidnya noro Asy'ari. Tauhidnya milih noro Syafi'i painan. Kan lain. Akidah fikih. Nah, anak emangnya kenapa akidahnya Imam Syafi'i kok gak diikuti? Karena fokus sama yang fikih. Oh. Karena waktu itu Fokusnya. Dan apa? Saya telepon Pak bayar Dharma. Tuli tolong. Orang tadi udah. Dharma. karena saya mata separuh karena waktu itu yang terjadi permasalahan aja dari Yang banyak terjadi masalahnya fikih. Jadi fokus ke fikih. Iya, Diwakilkan. Berarti intinya kenapa Syafi'i itu kita lo taruh akidahnya Walandan apa? karena pada waktu itu Oke. Karena yang jadi permasalahan fikih berarti Imam Syafi'i tidak membahas akidah. membahas tapi lebih mementingkan fikih pada waktunya Lebih menonjol fikih. Oh, itu nih Kak. Oke. Ada ribut. pada situ mana merah Sebenarnya ada bahasan seru nih terkait akidah. Kenapa lo ikut Imam Syafi'i? Mana bineng medsos, biar orang kisah sebelah kisah cocok.
Halo. Loh, benih sebelah coba kita syuting mungkin tapi dalam artian yang bukan kita yang sana. Sebelah dalam artian yang bukan kita yang sana. Cepon akidahnya Asy'ari, Asy'ari nikah ku lebih sampean nikah lo pada bi akidahnya Imam Syafi'i. Kenapa harus beda dengan Imam Syafi'i? Fikihnya diikuti, tauhidnya tidak diikuti. Sini jawab. Tapi kita lo usah bahas. Kita bahas mazhab fikih saja. Dan kita sudah nyaman fikih ikut Syafi'i, akidah ikut Asy'ari, tasawuf ikut Al-Ghazali. Sebenarnya ini cuma rumusan saja. Sebenarnya maksudnya kita ikut Rasulullah, ikut Nabi. Ken rumusannya, ikut rumusan Imam Syafi'i, ikut rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ikut rumusan Al-Ghazali. Mereka itu merumuskan dari dalil Quran hadis. Kenapa merumuskannya beda-beda? Kilang-kilang kisah gambarannya. Contohnya siapa jangan ngasareng beni kuroidoh, itu pun teksnya sudah sangat jelas, sahabat pun masih beda. Seperti itu. Titiken ikut rumusan, beni ikut orang. Tetap norok Nabi tapi melalui rumusan Imam Syafi'i dan rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Pentingkah bermadhab itu? Penting. Mohon lo madhab dan apa? Lo bisa. Misalkan lo bisa dan apa? Lo bisa untuk sampai kepada yang diinginkan. Lo bisa sampai pada yang diinginkan. Ingin apa sampai? Karena menepi madhab dia mencuri kisah saya toro dan bermadhab bisa berarti saya toro dan Bermadhab berarti beda setoro. tinggi menepi tema berarti saya toro. Tapi pentingnya bermadhab malah beda setoro. Mana ada apa? Mohon lo madhab ki. Berarti pahmile situng sini kah? Oke. Mana bi pesan ni kah? Ya kenapa harus ikut itu? Milo ajar TV Faina. Karena Berarti alasannya lo ini ki. lo dieki. Mun harus ijtihad TV langsung dari Quran hadis kan kita harus kembali pada Quran hadis. Pada intinya pada intinya dari Quran hadis tapi ada yang proses. Iya. Kita jangan ikut manusia. Manusia itu bisa salah. Kita harus ikut Quran hadis. Ini kah? Mun sini ada apa sampai? Untuk mengatai Quran hadis butuh perantara, Ustaz. Setung baik sedang. Bakokom. Kita jangan ikut manusia, jangan ikut ulama. Ulama itu manusia, bisa salah. Kita harus ikut Quran hadis. Dan apa? Ada getar banget. Aduh, dewi. Hai, Pak. Wis, kamu ke TV terus. Yalah kedua apa reng? Paduan suara kita. Kalau ambil zaman dulu. Ya, oh ya. Karena untuk memahami Quran hadis itu butuh perantara. Perantara ada apa? Butuh perantara orang yang lebih paham. Yang lebih paham. Intinya mun Muhammad TV bisa enten. Kalau bisa. Berarti antara orang sepaham. Atanya keren sepaham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi mun lo oning soro atanya. Nah, mun atanya benare kan lo mungkin benar bojo ngatanya. Kok saya bojo ada macarana? Kelekung atanya lo kan lo mungkin dadi sesimpel ini kan cara paling simpel bermadhab itu. Karena di dalam madhab itu sudah lengkap cara wudu, lahir sakin, fardhu wudu, badan 6, batal wudu, badan sekian, tayammum, salat, rukun, batal, sunat.
Jadi lengkap pasah zakat lah kena tinggal pakai. Nah, mungkin tanya penare pegelar teknisnya ribet. Nah, apa boleh mensoro ijtihad tibi. Soro nyari dalil tibi Quran, soro paham pakai soro pahami kelun. Burung siapa aja nggak? Apa aja nggak nyari dalil dengan Quran hadis. Jadi intinya karena kita itu tidak mampu, jadi bertanya pada yang tahu, dan bermadhab itu bagian dari proses itu. Ikut yang mampu, yang tahu. Nor asera, misalkan lah badan sampean lo oni ngatanya bodoh ustad lema, no atanya ke segi apa sampean se merasa nyaman dan yakin itu bisa menjawab dengan benar. Dan ke segi apa? Tanya ke Imam Syafi'i, ngira Imam Syafi'i ya toreh. Tanya ke Imam Malik, ngira Imam Malik ya toreh. Kan seperti itu. Ternyata jawaban Imam Syafi'i dan Imam Malik terkadang, tidak selalu, terkadang berbeda. Jadi berarti bermadhab itu penting, ya? Bermadhab penting. Kalau bermadhab bahaya apa enten? Bahaya. Bahaya dengan apa? Menimbulkan generasi. Mana bisa bermadhab learning pan apa? Kerepotan sejelas. Mungkin. Bahaya bisa. Bayangkan mun dalam sakampung, mun dalam sakampung cara wudhu, cara bejengan lo depan. Lebur kira. Sakampung cara nawudu bicara nafajang lo pada. Salangker lo pada. Misalkan. Salangker pada se meyakini baca amin itu, baca bismillah itu sunat dan dijaharkan. Apa aja. Cang pada se meyakini lo sunat bahkan makruh. Pas maca amin pada se meyakini maca amin sunat, pada se lo sunat dan lain-lain. Deki kemarin fajr sunat wirid, sunat lo wirid dan apa? Dikir berjamaah, bilo berjamaah. Tunggal konot, tunggal konot. Mun pas salangker lagi lebur. Jadi bermadhab itu manfaatnya kita nomor situng lo oning. Karena lo oning, norok kasih oning, cara simpel adalah bermadhab. Nomor 2, ki memudahkan kita, ki memudahkan kita. Nomor 3, ma'aman. Kompak aman, situng langker, situng desa, situng kampung, situng kecamatan, situng kabupaten, bahkan situng negara. Mun madhabnya sama lebur, lo enger. Jadi mun enger urusan lain, enger urusan bisnis, urusan apa politik, lo enger urusan ibadah. Mun madhab lo pada, ki satu kara bab tekeng, ki satu kara bab ibadah. Lo remare bisa tadi tokar macam carana ibadah kimun saroma aja sampai Latika sudah Susahnya menikah berbeda madhab. Entah lo apa beda madhab, beda pendapat, tapi harus sama-sama fleksibel. Harus sama-sama menerima. Oke. Mun kunut subuh serepot mun pas imam masih lo kunut. Imam lo kunut, makmum terus kunut repot. Ya imam berarti itidlah nakib abiden. Mana bi imam kunut, makmum lo kunut kan tinggal ada ente neng rekan lagi macam-macam makmum. Mun imam masih lo kunut, mun lo kelem ada ente itidal ki makmum nak lo kunut berarti. Lah kalau aku not ki. Aku nut pun lain. Saya penting ki apa aja. Mungkin masalah konot. Mungkin nang Syafi'i kan sunat. Kan sunat apa ki? Muakkad. Sunat apa? Sorokan tadi sujud sahwi.
Kan intinya bani rukun kan. Jadi mau misalkan beliaunya lo kesokan konot ya lo anak apa laca atokar mereka nikah. Oke pakai atokar mereka konot. Lo anak apa? Nah, nang kinto itu les kenapa kita bermadhab berde petong poin nikah. Karena nomor situng bermadhab itu musannadah bersanad. Jadi kalau kita bermadhab amal kita itu pilihan kita itu di dalam beribadah itu bersanad. Jadi mun kula konot sampai anak konot keputusan akonot itu berdalillah dan dalilnya bersanad dari guru ke guru, guru ke guru sampai ada imam madhab. Imam madhab pun merumuskan dari Quran hadis. Jadi bersanad. Bersanad itu penting. Belajar sebenarnya memang tidak semua tahapan belajar harus berguru. Tapi belajar memang harus berguru. Tapi tidak semua tahapan harus berguru. Misalkan nggak sampean lah mulai lastung sampai las 6 berguru. Mungkin misalkan maca tibi kitab ya boleh-boleh saja. Tidak semua kitab harus sesasak guru, iterangake guru, tidak, boleh saja. Tapi kalau sudah bersanad, kita itu sudah punya pedoman. Makin ngembangakin tibi, mun la andi sanad, la andi kerang kerban erim. Beda bi orang lo tomana guru. Lo andi sanad, pasken murni ajar ka buku otodidak. Sudah banyak buktinya. Biasa namun orang penter kan ajar ke buku tada guru nalo asanat cepon. Menurut penelitian saya pun nelitinin deh kan biasanya kurang beradab. Orang itu akan kurang beradab di dalam mengamalkan ilmunya. Apa ngerasa bener ketibi, orang lain salah kapi, bahkan dalam mengekspresikan pun di dalam kehidupan sosial seperti itu. Karena tidak mengalami proses ta'adduban yang ada di dalam proses belajar mengajar. Beda orang itu ialah carpenter, tapi ajar ke buku, ajar ke kitab, bisa alemungku. Cuman ya itu nomor situng dari segi adabnya kurang, bahkan mungkin habis sama sekali. Pas dari segi kemungkinan salah paham juga besar. Bayangkan nih salah paham. Nah, di dalam bermadhab nikah kita akan lebih terjaga karena di dalam bermadhab yang sudah dituliskan di dalam kitab madhab itu sudah bersanad. Adan ki. Dari sana berapa menit? Dari sana berapa menit? Rekam. Rekam Ustaz, yang beri notifikasi. Pakai notifikasinya. Tidak, kenapa? Iya. Jadi, para setengah jam Ustaz. Kurang senapa? Kurang petok. Tak kok kurang dupolo.
Allahu Akbar. Kita akan kembali terus. Jadi hal-hal apa saja yang bisa dijadikan dasar bagi kita untuk tetap bermadhab? Halaman 5. Nomor 1, sanad bersambung, bersanad. Cepon Ibnu Sirin, awalnya mereka, maksudnya kaum muslimin, tidak pernah bertanya tentang sanad. Namun ketika terjadi fitnah, mereka berkata, beritahu kami siapa orang yang membawakannya. Jadi oleh dikimah kamu riwayat ini. Dulu di zaman awal sebelum ada fitnah, sebelum banyak orang malsu hadis, sahabat itu percaya-percaya saja, mun beda cerita Nabi ada budaya. Tapi semakin ke belakang karena banyaknya malsu hadis, akhirnya sahabat sendiri, tabi'in sendiri semakin ketat menyeleksi. Tanyakin oleh disapa hede dan begitu seterusnya. Sehingga terus ke bebe, kemudian riwayat hadis itu seperti yang kita kenal sekarang. Haddatsana Umar an sera seperti itu. Itu lengkap, bisa dipertanggungjawabkan oleh disera. Dan itu sanad. Jadi sanad itu yang membawakan berita. Mana dalam hadis sengiba hadis, matan hadis. Menabi nikah dalam konteks ini kita membahas fikih madhab ini, maksudnya bersanad berarti kesimpulan hukum itu bersanad dari guru ke guru dan seterusnya. Nomor 2, kenapa perlunya bermadhab itu mahdumah. Kitab fikih madhab itu menjadi bahan kajian dan penelitian yang sangat serius. Jadi kaji teliti dengan sangat detail. Enggak kita kitab madhab Syafi'i misalkan, mun sampai teman ngaji apa tausiq iki. Tausiq nika wis ngaji Fathul Qorif apa tausiq nah? Fathul Qorif iki matan iki. Napa boleh selain? Tadi iki. Kalau kecil ini kata fikih. Oke. Jadi kita fikih itu mulamba awalnya Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah, nulis nulis Al-Hujjah. Nah, kemudian bi santrenah Imam Muzani kabai Mukhtasar. Kitab Imam Syafi'inya banyak diringkas, kalau poin-poinnya Teti satu kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian Mukhtasar Al-Muzani bi muridnya baru 200 tahun kemudian. Lagi lengkapnya neng profilnya Imam Syafi'i. Yang Mukhtasar ini disarah. Kemudian sarah ini berikutnya bi santrenah di Mukhtasar lagi. Terus disarah lagi di Mukhtasar lagi sampai seterusnya begitu sampai nyampe ke kita. Jadi intinya kitab-kitab mazhab itu menjadi bahan kajian ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan, ini apa intinya. Bani kor sekedar pendapat pas tambah ithibi. Ada dalilah kan bani. Mudallalah, ketiga mudallalah bada dalilah. Meskipun di kitab fikih kita itu tidak ditulis dalilnya. Meneng takrib kan tulis ki. Urudul wudu'i sitatun, gimana hadisnya kan tadi? Ada. Meneng tahu sih? Tadi juga kan? Ada. Oke, jadi kitab takrib tausiah itu tidak menulis dalil karena itu produk matang, masak, siap pakai. Lalu ikabele bahan nah muncak saking sampean ngandok dek berung lah masak, siap santap. Lalu ikabele bahan bumbunya. Cek ngakui pabang sana apa.
cek ngakui cei, cek laos, cek kemire, lalu kebele. Karena benar-benar sudah siap konsumsi dan aman. Dijamin aman, tidak beracun, tidak membahayakan, tapi mengenyangkan. Seperti itu juga produk fikih ini produk hasil ijtihad, istinbat hukum fikih yang sudah siap pakai, sudah masak. Mungkin hadis, Quran hadis, kisah ki mata, kilo siap santap bagi reng awam. Mempas langsung ada lil Quran hadis bagi reng awam. Wa idza halaltum fastaudu misalkan dan ayat apa kisah tentang reng haji. Wa idza halaltum fastaudu manabi mare tahlul maka berburulah. Arya kan perintah, dia wajib berarti perintah. Kipah nyari panah, berburu nyari cilok panah apa sih? Tapi kenyataannya kan tidak ada. Jepon orang haji makilah pada perintah wida halal tumbas taudu tadi orang mari haji tahlul pahintar berbondong-borong tar nimba manu, tar nimba mancengan tadi. Karena perintah di sana bukan perintah wajib. Maka kalimat perintah tidak berarti wajib harus dilaksanakan menurut kalakotusa. Tidak. Terus bisa lo wajib. Apa pitana kalimat perintah? Saya wajib, saya lo wajib. Kalimat dalam Quran pada kalimat perintah kadang wajib. Aqimus sholata wajib, atuz zakata wajib. Wala taqrabuz zina wajib. Larangan wajib jawin. Wa idza halaltum fastaudu lo wajib. Terus apa pitana? Nah, di sanalah domainnya ulama mujtahid di dalam merumuskan hukum fikih. Di dalam usul fikih kenapa idza halaltum fastaudu itu tidak wajib? Kenapa? Sampai anda pak mungkin nikah. Kolana? Ada Korena yang menunjukkan wajib. Korena yang menunjukkan wajib, sunnah, mubah. Apa korenahnya? Mungkin beda dulu. Kenapa korenahnya? Kenapa korenahnya? Kenapa Ulfa? Karena jatuh setelah Pak jawab. setelah larangan, setelah nahi. Jatuh setelah nahi. Ada larangan, kemudian ada perintah. Berarti perintah ini sekedar membolehkan, mencabut larangan. Korena. Kinga nikah. Ulama usul fiqh, ulama mujtahid yang dipelopori Imam Syafi'i memahami dalil Al-Quran seperti itu, sehingga dirumuskan dalam bentuk ilmu usul fikih. Mohon pada perintah, marina larangan berarti arya lo wajib, tapi ibahah, berarti hanya membolehkan. Jadi ulama yang berkompeten yang merumuskan itu, kemudian kita tinggal pakai tentang rumusan usul fikihnya, atau tinggal pakai hukum fikihnya saja. Lalu repot-repot ijtihad boleh ngakui usul fikih. Mana bilo ngakui usul fikih saya rumusake ulama nikah. Lo ndak ke hukum fikih saya lampun diperas, diistimbat oleh ulama. Muhammad Tibi takok kingani kan. Pan mau kalimat perintah dekinya ku wajib kapi. Pan beda dalil bertentangan deki pah bingung ala sikimah. Itu kenapa kita bermadhab, kenapa kita ikut ulama. Maksudnya ikut ulama, benih ulama salah pakuni toro. Kimun manusia bisa salah dan semua siapa saja bisa. Maka si ada bunga kisah bisa salah. Si ada bu lakukan pada ada bu. Cek noro ulama bisa salah. Kisah ada bu kisah bisa salah. Iya kan? Pada bisa salah. Jadi intinya itu noro mazhab itu bersanad. Kitab-kitabnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena sudah melalui kajian dan penelitian ilmiah. Mudallalah, ada dalil-dalilnya. Yang keempat, punya akar kepada imam.
Kalau sudah bersanad dan mahdumah, tentunya punya akar kepada imam, karena berarti oleh dari guru terus sampai ke imam madhab. Nomor 5, kurikulum berkesinambungan. Kurikulum fikihnya. Misalkan mengkul lebih sampean ngakui kurikulum fikih Sulam Safina, Sulam Taufik, kemudian segi pertama ngakui Sulam Safina bi Sulam Taufik, mungkin kelas telo ki. Pan kelas 4 ngakui napa? Langsung Fathul Qorib sampai kelas 6. Kelas beto poin apa? Fathul Mu'in. Oke. Nah, itu kurikulum. Jadi bermadhab itu nyaman. Labada produk masak yang siap kita pilih ngalak mulai dari paling gampang. Mun seki cek awama cokap Sulam Safina, daki lalai paham ngalai ke takrib, lebih paham lagi ngalai Fathul Mu'in, mari Fathul Mu'in ke Fathul Wahhab. Kimun rukun kisah nggak nenglir boyo sini kisah. Mari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Mun sampean Fathul lain sampean. Aku lewat tiga. Lalu dapat ke Fathul Wahhab. Noning dapat ke Fathul napa? Terkodifikasi. Bak Fathul Izar jebon kan. Terkodifikasi, mazhab-mazhab itu telah terkodifikasi. Terkodifikasi dalam artian terbukukan. Yang terakhir, cara bertahan. Jadi karena di dalam mazhab itu beda usulnya, beda metode istinbat hukumnya, usul fikihnya itu cara metode istinbat hukumnya, maka itu jadi cara bertahan. Cara bertahan dalam artian menemu kasus hukum baru. Kasus hukum baru saya kita ada dengan zaman ulama salaf, tapi mangkenan beda, misalkan hukum operasi dan hukum lain-lain. Saya baru ini bisa ngakui rumusan usul fikihnya. Dan juga selain itu kita dengan bermadhab itu berarti menghargai jeripayah ulama, jeripayah ulama salaf yang telah menjaga dan meneruskan sanad keilmuan itu sampai kepada kita. Jadi mereka dulu ingat zaman Imam Madhab nikah nyeleksi hadis. Hadis saat itu masih berserakan, belum tertata rapi, belum terbukukan. Ingat zaman mangken mereka mencari hadis kemana-mana. Ingat Imam Bukhari nyari hadis menyeberang antar negara. Maka Imam Syafi'i pada. Tapi membab nyari hadis saraan Imam Bukhari. Antar negara menyeberang sampai kehabisan bekal gelanun, sampai ada rebe. Itu ngumpulakin dalil-dalil yang akan jadi dalil agama. Jadi dengan kita mengikuti memakai hasil produk dari mereka, itu kita secara tak langsung berarti berterima kasih dan memanfaatkan jerih payah ulama-ulama itu. Jadi Imam Syafi'i berjerih payah, berijtihad, mengumpulkannya di dalam satu kitab, dan begitu juga diteruskan oleh muridnya. Nah, secara tak langsung kita itu dengan memakai itu berarti menghargai perjuangan mereka itu. Tapi nikah bun budi benih kan untuk norok madhab kan ngargai Imam Syafi'i benih kan salah satunya seperti itu. Itu sebagai pengantar. Lastare untuk selanjutnya ke profil madhab. Ada pertanyaan sebelum masuk ke profil? Ada lagi? Nah, profil madhab Hanafi. Madhab Hanafi
nikah madhab pertama dari 4 madhab. Madhab Hanafi ini adalah madhab tertua. Udah saya ngantuk. Madhab tertua adalah madhab Hanafi. Pendiri madhab Hanafi, Pak Serah. Imam Abu Hanifah. Serahnya mana? Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zuwato. Artinya mana tibi berarti Serah? Imam Nyama asli nah serahnya. Nu'man bin Sabit bin Zuwato. Sabit ini kan mana serana? Ayah. Sekolah laki. Zuwato serana. Kak. Mak tua lagi. Menjepon yang lajak gunung mak tua lemben. Mbah. Mbah na Imam Abu Hanifah nikah. Mau Abu Hanifah nikah? Nah apa nah? Abu Hanifah nama alam lakop. Abu Hanifah. Lakop ki. Oke. Lakop. Dan lo oning napa beda putaran saya Mah Hanifah. Abu gelar orang Arab ngangkui lakop seperti itu kunya. Ustaz udah nelpon. Serah. Zaini. Haji Zaini. Gimana Abu Hanifah? Abu Hanifah nikah kunya dengan Arab itu ngangkui kunya itu tidak berarti lakar beda anak saya nyama itu. Memang kadang ya, kadang tidak. Hilaf ulama Abu Hanifah itu apakah dia hanya punya Hanifah atau apa? Beda sengocak Hanifah itu dalam bahasa Persia maknanya tinta. Karena beliau suka menulis jadi dijuluki bapaknya tinta. Oh ya, Abu Hanifah itu keturunan Persia. Manabi selain kan Arab. Imam Syafi'i Arab, Imam Malik Arab, Imam Ahmad Arab. Abu Hanifah itu bukan Arab. Mbana dari Persia, masuk Islam nang masa penaklukan kisah. Ketika Sayyidina Umar, Khalifah Umar naklukakin Persia, marina perang napa Qadisiyah napa senika mbana Nu'man bin Sabit nikah yang Zuwato itu masuk Islam. Kemudian di belakang hari ternyata cucunya Nu'man bin Sabit menjadi ulama dan menjadi ulama besar sehingga menjadi pendiri madhab Hanafi. Beliau orang Persia. Bahkan beda sengocak cepon budak. Apakah sempat menjadi budak atau tidak? Itu mon logikanya masa perang, ketika perang kalah itu kan jadi tawanan. Bisa jadi budak. Nah, itu nang nikah hilaf. Beda pendapat ulama beda sengoca yang memang sempat jadi budak. Atau tidak. Tapi bangsawan. Reng sepona Imam Abu Hanifah nikah reng soki. Pengusaha, cek mangkena. Pengusaha napa ki? Tekstil atau kain sutra sini kisah. Itu Imam Abu Hanifah itu di masa kecilnya, di masa mudanya sempat tidak fokus apa agama itu tidak jadi prioritas, biasa saja karena beliau berbisnis mengikuti jejak orang tuanya. Orang soki, ngomong saya orang soki. Imam Abu Hanifah nikah orang soki bangsawan. Lahir tahun kenapa? Tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah. Nabi Masehinya
sekitar 6 sangat. Sekitar 6 sangat. Oke. Hampir 700. Hampir 700 Masehi, sekitar itu kurang lebih itu. Masehinya. Lahir di masa Khalifah siapa? Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan khalifah keberapa? Kelima. Dari Bani Umayyah. Umayyah. Oke, teti nyapok sana apa khalifah nih kayak Imam Abu Hanifah nih? Iya. 12. Kenapa? 12 khalifah. Nyapok 2 dinasti. Dinasti Umayyah kelima, bahkan Umayyah nikah sampai 14. Nikah mulai kelima sampai 14 lober akan teh Abbasiyah pun ki nyapok 2. Ya 1 ke 2. Karena beda secek sekecek. Hubungan dengan penguasa termasuk menjaga jarak dengan penguasa Imam Abu Hanifah itu. Lo gelem ika kebai pegawai negara. Ika kebai kodi, mufti negara lo gelem. Beni ken esoro kampanye pilihan presiden beni. Ken esoro teti hakim. Hakim semutusaki hukum terkait agama lah. Lakan leka par lebih negara. Imam Abu Hanifah itu cek lo gelem sama sekali. Sampai beliau meninggal, ya markana itu. Markana hukum. Pada saya ada buaki saya tidak mau hukuman, pada saya sudah dibebaskan kemudian meninggal. Apakah Abu Hanifah itu termasuk tabi'in? Sudah disinggung. Jadi Imam madhab nikah kan secara umum di masa tabi'ut tabi'in. Benih masa sahabat, benih masa tabi'in, tapi tabi'ut tabi'in. Tapi Imam Abu Hanifah ini karena lahir di tahun 80 Hijriah dan saat itu masih ada sahabat yang hidup, karena sahabat terakhir itu wafat di tahun 100-an. Masalahnya Abu Hanifah ketemu apa tidak? Nikah. Nikah ulama kita pendapat berdasar ngocah apangki. Salah satu berpendapat seperti Imam Az-Zahabi. Menurut Imam Az-Zahabi, Abu Hanifah itu bertemu langsung dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam As-Suyuti meriwayatkan bahwa Abu Hanifah ini sempat bertemu langsung dengan beberapa orang sahabat. Benining situng. Beberapa orang sahabat diantaranya Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi Aufa, Wasilah bin Al-Asqa, Aisyah binti Ajrad, Sahal bin Sa'ad, Amr bin Haris, Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Anas bin Malik nikah bedekimah. Kila kisah tabel kadiba Anas bin Malik tadi. Semacam sampean gila. Bed. Napa ki? Onten. Malik bin Anas. Sedap? Malik bin Anas. Oh, Malik bin Anas. Bani Anas bin Malik. Mun Anas bin Malik sahabat. Apa? Ki sahabat. Mun Anas bin Malik Imam Malik. Anas Malik bin Anas bin Malik kisah. Tapi ring sepon Imam Malik ini kan nyaman Anas bin Malik, tapi beni Anas bin Malik sahabat. Beda. Intinya masalah Imam Abu Hanifah itu nyapok sahabat apa tidak nikah khilaf ulama. Seandainya nyapok maka grade apa ki? Nilai kekuatan keilmuannya bisa meningkat. Soalnya bada dalil senikah. Dabuna Nabi kisah khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Jadi dabuna Nabi
kurun terbaik itu kurunnya Nabi, kemudian kurun sahabat, kemudian kurun tabi'in. Nah, otomatis yang tabi'in itu dengan tabi'un tabi'in grade-nya lebih bagus tabi'in. Sahabat lebih bagus daripada tabi'in. Makanya Ki bahas Imam Abu Hanifah ini tabi'in apa tabi'un tabi'in. Karena punya nilai yang lain, spesial. Nabi ternyata masuk tabi'in. Proses belajar ilmunya bagaimana? Proses belajar masa kecilnya Imam Abu Hanifah, proses menimba ilmunya. Awalnya memang pertama yang lagi saya Imam Abu Hanifah itu pengusaha. Jadi beda bi Imam Syafi'i, beda bi Imam Malik. Mana Imam Syafi'i, Imam Malik itu mulai kecil memang benar-benar menggeluti keilmuan. Imam Abu Hanifah itu pengusaha, jadi tidak seperti Imam Syafi'i dalam fokus mencari ilmu. Tapi bukan berarti lo uning-uning sama sekali. Tetap cinta ilmu. Kan awal-awal nikah cepon beliau karena cerdas lebur ilmu kalam. Ilmu kalam ini kan yang lagi rame saat itu, hot saat itu, isu-isu perdebatan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam ini kan kilakona debat. Bahas ki akidah kisah. Tema-tema ki Allah andi sifat, Allah andi sifat. Napa tentang takdir, Allah punya tempat, tidak punya tempat. Saya masuk ilmu kalam. Awalnya Imam Abu Hanifah lebih ke situ daripada ke fikih. Tapi hingga suatu saat ada pertanyaan tentang hukum suami yang menceraikan istrinya untuk masa waktu 1 tahun. Jadi pada yang tanya ada mah hukum mah orang nelak binina kan untuk ning setahun. Boleh. Imam Abu Hanifah ya bingung karena memang beliau bukan ahli fikih. Dan dari situ beliau tanya ke guruna, ke Ahmad bin Sulaiman. Guruna gampang aja jawab. Dan sejak saat itu beliau makin memperdalam ilmu fikih dan bersama Hamad ini guru Imam Abu Hanifah yang paling bisa dibilang paling spesial. Selama 12 tahun Jepon bersama beliau ngaji, bermulazamah selama 12 tahun bersama Hamad bin Sulaiman An-Nakhai. Guru Imam Abu Hanifah sesuai pengakuan beliau ibuan benih atau sun ibuan banyak, bahkan pada riwayat juga berguru ke orang Syiah, Mu'tazilah dan lain-lain. Mana bi ulama lambek guruna banyak. Atosan ni kalau biasa telur atos guru, sangang atos guru. Sebu guru. Sampean lumayan banyak ya mau dibitong di guru matematika, guru IPA, sejarah mau dibitong saja banyak ya. Masa pengembaraan keilmuannya beliau pertama di Kufah sendiri ke Hamad, kemudian juga ke Makkah. Makkah nikah ngaji de Sufyan bin Uyainah. Tapi domisili beliau di
Irak di Kufah. Lahir, tumbuh dan wafat. Wafat di Kufah napa nang Mesir. Oh Baghdad, ki pada nang Irak. Mana bimaken Kufah bi Baghdad dengan pada Irak. Kula nyari riwayat keluarga Imam Abu Hanifah, anak istrinya lo mengki. Bani ada lo mengki kula. Sebenarnya beliau punya anak, kan nyari nyaman kalau lo mengki. Maka ni ke kolom ni ke kosong. Jadi dari nasab beliau Nu'man bin Sabit bin Zuhato lahir belum puluh Hijriah, wafat tahun 1 Hijriah, istri laoningnya mana, anak laoningnya mana. Khalifah yang berkuasa mulai dari Abdul Malik bin Marwan sampai Abu Ja'far, mulai dari Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah. Perjalanan menimba ilmu dari Kufah, Basra, Baghdad, Mekah. Jadi keliling juga. Nama guru yang masyhur pertama Hamad bin Abi Sulaiman atau bin Abi Rabah, Asy-Sya'bi, Hisam bin Urwah. Mon kuruna ibuan ken semasyhur nikah. Murid-muridnya Abu Yusuf nikah pentolan madhabnya. Oke, pembesarnya. Cak saking perang panglima perangnya. Yang Muhammad bin Hasan, Muhammad Hasan As-Saibani. Muhammad ini kan maksudnya Muhammad Hasan As-Saibani. Zufar, Pas Al-Hasan. 4 orang ini yang sangat berjasa di dalam merumuskan, menyebarkan dan menjadi sebab eksisnya mazhab Abu Hanifah. Karena seandainya 4 orang ini tidak berbuat apa-apa, mungkin sebagaimana madhab yang lain kelak saya sangat kisah yang sudah tidak eksis lagi. Tetapi murid-muridnya ini yang menuliskan fatwa-fatwanya beliau sebagai buku fikih. Tokoh-tokoh madhab kilabakun, murid-muridnya ini adalah tokoh-tokohnya Abu Yusuf, Muhammad Hasan As-Saibani, Zufar dan Al-Hasan. Pendapat yang menyendiri. Ini profil ki puru ki, profil pendiri lestare. Usul madhab kada. Usul madhab secara prinsip semua ulama madhab yang muktamad pasti mendasarkan fatwa dan pendapat mereka kepada sumber fikih yang utama itu Quran dan Sunnah. Jadi sumber hukum itu yang disepakati beda 4 napaan usul fiqh biasanya. Sumber hukum yang disepakati Al-Quran, Qiyas. 4 itu disepakati, sisanya itu tidak disepakati dalam artian masing-masing mazhab beda sing akui beda sinten. Napaan selo disepakati sampean? Yes. Istihsan boleh. Al-maslahah al-mursalah. Sabdud dari'ah. Qaul sahabi, amalu ahli Madinah dan lain-lain. Oke, nikah. Kan sesepakati 4 mensempa nikah pasti beda setiap mazhab. Quran, hadis itu pasti. Ijma dalam beberapa kasus harus ijma, ya. Qiyas dalam beberapa kasus harus pakai qiyas, ya. Semua madhab itu pakai dan sepakat. Tapi istihsan, istishab itu beda-beda.
manabi madhab Hanafi ngakui, manabi Syafi'i lo ngakui istihsan. Karena itu bagian dari metode istimbat hukum, metode menggali hukum. Ternyata metodenya lo sama, tetapi mau nanti hasilnya beda karena dari metodenya juga sudah beda. Usul madhabnya Imam Abu Hanifah ini beda unikah, ketat dalam menerima hadis. Ketat dalam menerima hadis. Salahlah tempatnya bukan di pusatnya ilmu hadis. Pusatnya ilmu hadis ini kan Madinah. Karena Nabi di sana, sahabat-sahabat terbanyak di sana. Irak ini kan makin dermang kibada sahabat Ibnu Mas'ud tinggal di Irak. Ibnu Mas'ud itu setelah wafatnya Nabi di masa Ali ke Irak. Bukan sebelum masa Ali mungkin. Tapi sahabat terbanyak di Madinah. Jadi gudangnya hadis itu di Madinah, di Makkah, di Madinah. Di Madinah dan Makkah. Di Irak ada tapi tidak seperti di Madinah, Makkah. Paski ketat dalam menerima seleksinya. Jadi makanya madhab Imam Abu Hanifah itu sampai oleh stigma ikoca madhab ahlur ro'yih. Ahlur ro'yih. Napa mun ahlur ro'yih artinya? Napa? Madhab lebih banyak menggunakan gaya dan istihsan. Ngakui akal. Ini. Madhab ngakui akal, ngakui pendapat. Ikoca madhab ahlu pendapat, bani ahlul hadis. Kebalikannya, madhab ahlul hadis. Seneng Madinah Imam Malik, ikoca madhab ahlul hadis. Seneng Kufah, Irak, Imam Abu Hanifah, ikoca madhab ahlur ro'ih, ikoca pendapat. Ternyata dalam beda seperti itu. Nikah pelabelan dari orang lain. Pelabelan dari orang lain, ikoca madhab ahlur ro'ih. Karena lebih kuat, karena kuat di dalam analisa kias dan istihsan itu. Sedangkan hadisnya sendiri bisa dibilang tidak sebanyak yang di Madinah. Tapi bukan berarti, apakah berarti madhab Hanafi itu di dalam merumuskan hukum fikih kan ngarang tibi pakai akal lo angkui dalil punten. Tetap ngangkui dalil, ibaratnya andi hadis lema bisa ngasih lagi hukum 10 misalkan. Selema secara nas sesuai bunyi hadis, selema secara ikiasakin misalkan. Jadi ngangkui kias ketika tidak ada hadisnya itu ngangkui kias, kiasnya kuat. Manabi nang Madinah, Imam Malik karena di sana gudangnya hadis lebih tekstual, hukum-hukum fikihnya lebih tekstual, norok munyina hadis. Bani lo ndak kias pada ndak, cuman lo dominan. Ketat di dalam menerima hadis ini maksudnya engak contohnya kelak kisah apa betalaudu menyentuh kubul anak Adam misalkan. Hadisnya beda tapi ternyata menurut madhab Hanafi tidak diterima. Hadisnya lo yang kui. Luas dalam menggunakan kias dan istihsan. Hilah yang bersifat syar'i. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Pada ngantuk kapi soalnya. Oke. Malam sampai jam sana apa biasanya? Sejam. Aduh,
tarawih. Langsung, Laster Tarawih langsung. Di sekolah kelas baru dari sini. Lo kiat terusan dulu. Sekolah. Tak kok gila masalah sampai. Mulai belajar dari sentimen tak kok asarin. Anu sudah di